Halo, bertemu lagi dengan Literasi dan Edukasi. Kali ini saya akan membahas mengenai mengesahkan perkawinan campuran atau beda agama. Apakah bisa? Lalu bagaimana caranya? Simak sampai selesai. Di sini saya akan membahas langkah-langkahnya. Jadi ada dua cara untuk mengesahkan perkawinan campuran yang dilakukan secara Islam. Jadi ada rekan saya yang sudah menikah di Indonesia secara agama dengan warga negara asing asal Saudi Arabia. Dua-duanya adalah seorang muslim dan pernikahannya pun dirayakan secara besar-besaran, tentu memiliki banyak saksi dan bukti. Dan pernikahannya tersebut sudah berjalan selama 2 tahun. Saat ini beliau sudah mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil. Katanya ada dua cara untuk mengesahkan perkawinan campuran tersebut. Yang pertama yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Cara yang kedua yaitu dengan mendatangi KUA setempat untuk meminta dinikahkan kembali secara hukum negara. Berikut adalah langkah dan persyaratannya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan hingga saat ini yang berlaku adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau PP Perkawinan. Dan yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau kompilasi hukum Islam khusus beragama Islam. Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, seperti pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ternyata ada dua cara untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan tersebut berdasarkan hasil penelusuran di kantor urusan agama. Yang pertama dengan mengajukan permohonan isbat nikah pada pengadilan agama setempat. Hal ini diatur di dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam. Karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama atau dengan kata lain tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah, kantor urusan agama atau KUA, maka Anda hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan akta nikah, atau disebut juga dengan buku nikah dari KUA. Dengan demikian, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Cara yang kedua yaitu dengan mendatangi kantor urusan agama atau KUA sesuai dengan kecamatan tempat tinggal atau domisili Anda untuk dinikahkan kembali secara hukum agama. Karena pernikahan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka prosedur ketertiban yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi kantor urusan agama atau KUA untuk dinikahkan kembali secara hukum negara dengan melengkapi dokumen-dokumen atau berkas yang harus dipenuhi oleh warga negara asing. Di antaranya yang pertama yaitu akta kelahiran, kedua surat tanda melapor diri atau STMD dari kepolisian tingkat Polda atau Polres, ketiga surat keterangan model K2 dari Dinas Kependudukan, keempat tanda lunas pajak bagi orang asing, kelima keterangan izin untuk sementara dari imigrasi, keenam, paspor. Ketujuh, surat keterangan dari kedutaan atau perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Atau terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Nah, untuk pilihan hukum tersebut, Anda bisa memilih salah satunya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Untuk pengajuan isbat nikah sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya pada link di atas ini. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat DM Instagram. Tentunya saya akan sangat senang jika bisa membantu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.